Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi praktikum sel elektrolisis. Sel elektrolisis adalah suatu sistem elektrokimia yang menggunakan arus listrik dari sumber eksternal untuk mendorong reaksi kimia non-spontan. Dalam sel elektrolisis, terdapat dua elektroda yang dicelupkan dalam larutan elektrolit dan dihubungkan ke sumber arus searah. Reaksi yang terjadi adalah kebalikan dari reaksi sel volta, di mana elektron dipaksakan mengalir ke arah yang tidak spontan oleh energi listrik dari luar. Bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum ini seperti kalium iodida, besi klorida, tembaga 2 sulfat, dan natrium karbonat merupakan larutan elektrolit yang mengandung ion-ion yang dapat mengalami reaksi oksidasi atau reduksi saat dialiri arus listrik. Sementara itu, indikator PP digunakan untuk mendeteksi perubahan pH selama proses elektrolisis berlangsung. Dan kloroform atau karbon tetraklorida bisa digunakan sebagai pelarut organik atau media pemisah dalam elektrolisis larutan dua fase. Contohnya pada elektrolisis larutan kalium iodida. Iodida akan mengalami oksidasi di anoda menghasilkan iodin, sedangkan di katoda air atau ion K+ bisa mengalami reduksi tergantung kondisi larutan. Reaksi yang terjadi di elektroda bisa diamati melalui perubahan warna atau terbentuknya gas. Pada elektrolisis CuSO4, ion Cu2+ akan mengalami reduksi di katoda membentuk logam Cu, sementara air atau ion SO4 2- tidak teroksidasi secara langsung, sehingga umumnya air yang akan teroksidasi menghasilkan gas O2 di anoda. Hal ini bisa diamati dengan terbentuknya endapan Cu pada katoda dan gelembung gas di anoda. Air dapat mengalami proses elektrolisis karena adanya arus listrik dari sumber eksternal yang memaksa terjadinya reaksi kimia, yaitu pemecahan molekul air menjadi unsur-unsurnya. Meskipun air adalah senyawa yang stabil, dengan penambahan sedikit elektrolit seperti asam atau basa dan dialiri arus listrik searah, molekul-molekul air dapat terurai. Di katoda, molekul air mengalami reduksi, yaitu menerima elektron dan menghasilkan gas hidrogen serta ion hidroksida. Sementara itu, di anoda, molekul air mengalami oksidasi, yaitu melepaskan elektron dan menghasilkan gas oksigen serta ion hidrogen. Selama proses ini akan terlihat gelembung gas hidrogen terbentuk di katoda dan gas oksigen di anoda. Volume gas hidrogen yang terbentuk 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan gas oksigen, sesuai dengan perbandingan stoikiometri reaksi. Proses ini menunjukkan bahwa air dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya melalui reaksi redoks yang dipicu oleh arus listrik.